صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dan meminta kepada Tuhan semesta alam untuk selalu memberikan inayah dan bimbingan kepada kita semua, sehingga kita bisa terus berjalan di jalan yang baik. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan argumentasi yang kedua, meskipun belum sempurna. Argumentasi yang kedua adalah argumentasi yang disebutkan oleh Al-Muhalli, yang argumentasi ini merupakan argumentasi yang menghubungkan ma'rifah kita dengan kenabian seseorang. Kalau seandainya kita tidak mengetahui kebaikan dan keburukan dengan akal kita, maka kita pun mustahil akan meyakini kenabian seseorang. Kenapa? Karena kalau kita tidak meyakini bahwa dusta itu buruk, jujur itu baik, maka kita pun tidak bisa memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mukjizat hanya kepada orang-orang yang saleh, hanya kepada nabinya. Kalau seandainya kita memakai tolak ukur yang dimiliki oleh kaum Asy'ariyah, maka kita tidak bisa mengerti kebaikan dan keburukan terkait dengan dusta maupun jujur. Lah, dengan ini bagaimana kita bisa meyakini bahwa Muhammad adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, padahal ada kemungkinan bahwa Muhammad ini dusta dan tidak ada wahyu yang turun kepada beliau. Kenapa? Karena akal kita tidak bisa menilai dusta itu baik atau buruk. Kalau konsekuensi daripada penolakan terhadap pemikiran atau pendapat bahwa akal manusia bisa mengerti kebaikan dan keburukan adalah tertutupnya pintu ma'rifah kepada kenabian, maka hal ini merupakan sesuatu yang batil. Karena asas daripada akidah kita salah satunya adalah kenabian. Kalau kita tidak mengetahui kenabian seseorang, maka mustahil kita akan bisa beragama. Syariat pun tidak akan bisa kita bahas bersama. Kenapa? Karena kenabian tidak bisa kita ketahui. Syariat itu akan ada ketika ada kenabian. Kalau kenabian saja kita tidak mengetahui, orang yang jujur kita tidak mengetahui, orang yang dusta kita tidak mengetahui, maka kita tidak akan bisa menjadikan syariat sebagai tolak ukur. Ini adalah dua argumentasi yang disebutkan oleh ulama-ulama teolog. Kemudian ada jawaban ternyata dari kaum Asy'ariyah terkait dengan argumentasi yang telah dipaparkan oleh Al-Muhalli. Mereka mengatakan begini: ketika Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan mukjizat kepada orang-orang yang jujur, hal ini bukan berarti akal kita bisa menilai dan mengetahui bahwa kejujuran adalah baik, bukan. Tapi hal ini karena kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kebiasaan hanya memberikan mukjizat kepada orang-orang yang saleh, makanya kita bisa meyakini kalau ada orang yang membawa mukjizat
dan ia mengaku sebagai nabi, kita percaya dengannya. Jadi faktor kebiasaan. Iskalan ini atau bantahan ini bisa kita bantah ulang. Kita bisa memberikan pertanyaan yang mendasar kepada mereka. Kalian mengatakan bahwa ada faktor kebiasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tanyakan adalah bagaimana kita mengetahui tentang kebiasaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki kebiasaan hanya memberikan mukjizat kepada orang-orang soleh? Dari mana kita mengetahui? Kalau seandainya ada faktor kebiasaan, maka orang-orang terdahulu yang menolak kenabian seorang nabi, mereka tidak bisa dihukum. Mereka tidak bisa disalahkan karena mereka akan mengatakan, maaf, saya belum tahu kebiasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dengan kita adalah dua zat yang berbeda di sisi kesempurnaan. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita. Artinya tidak sembarang orang bisa memahami Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sembarang orang bisa mengetahui tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang awam, orang-orang yang hanya memikirkan perut mereka, kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka tidak mengerti apakah ini kebiasaan Allah atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah mungkin kita bisa menjadikan hal ini sebagai alasan kita meyakini kenabian seorang? Tidak akan mungkin. Jadi, bantahan Asy'ariyah adalah bantahan yang tidak logis sama sekali. Setelah kita memaparkan tentang argumentasi dalam membuktikan kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa akal manusia bisa mengetahui kebaikan dan keburukan suatu perbuatan. Sebelum saya memasuki argumentasi nas atau tekstual, ada poin yang perlu saya ingatkan. Pendapat yang mengatakan akal manusia bisa mengerti dan mengetahui kebaikan dan keburukan, pendapat ini jangan disalahpahami. Pendapat ini hanya khusus kepada sebagian perbuatan, sebagian sesuatu. Artinya orang-orang yang memberikan pendapat seperti ini, mereka tidak mengklaim bahwa manusia itu mengetahui seluruh sesuatu, tidak. Tapi mereka mengatakan ada sebagian sesuatu yang bisa diketahui oleh akal manusia. Dan sebagiannya lagi harus meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang perlu diperhatikan. Kemudian kita ingin mencoba membahas perkara ini menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab yang suci berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini dengan tegas mengatakan, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan. Dan Allah melarang perbuatan yang buruk. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik, artinya kita mampu menilai mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Karena kalau seandainya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, sedangkan kita tidak mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, maka hal ini merupakan taklif bima la yutaq. Taklif yang tidak bisa kita lakukan. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah membahas bahwa Allah adalah adil
dalam taklif. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taklif kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish." Katakanlah, Tuhanku itu mengharamkan perbuatannya buruk. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kalian bisa menentukan dan menilai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dan aku melarang kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Ada satu ayat Al-Quran yang menarik yang perlu kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 28 berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang sudah keluar dari kepada kebenaran, mereka mengatakan bahwa ketika kami melakukan perbuatan yang mungkar, kami mendapatkan ajaran ini dari nenek moyang kami. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini adalah alasan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwa apa yang mereka katakan adalah salah. Allah tidak pernah menyuruh hambanya untuk berbuat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang zalim. Kemudian ayat yang terakhir, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia yang memiliki akal mampu untuk mengetahui mana yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan balasannya orang yang berbuat baik tidak lain adalah kebaikan. Baiklah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.